Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Seradu Travel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan popor naras kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih Sobat Builders dengan kalian. Bagaimana kalian menjalani ibadah puasa di tahun 1440 Hijriah ini? Masih semangat kan? Alhamdulillah sekali. Ini puasa, buka puasa masih sekitar 3 jam setengahan. Karena sekarang masih pukul 14.00. Berarti kalau puasanya jam 17.30, berarti kita masih punya waktu 3 jam setengah untuk menahan lapar, dahaga, dan juga hawa nafsu. Oleh karena itu, saya ingin memberikan semangat saya, sisa-sisa semangat saya ini untuk apa? Untuk inspirasi kalian, untuk motivasi kalian agar apa? Kalian juga tertular oleh semangat dari Seradu Travel Indonesia. Kami puasa-puasa, panas-panas, rela untuk membuat video buat kalian semua, buat hiburan yang ada di rumah saja. Biar apa? Biar kita saling berbagi kebaikan kepada sesama. Alhamdulillah sekali. Bagi yang tidak puasa, mohon berhati-hati juga, harus jaga kesehatan. Karena bagaimana juga virus corona ini belum selesai, belum close case ya. Jadi hati-hati agar kita semuanya terhindar dari segala macam musibah. Dan juga untuk seluruhnya saja kami himbau bahwasanya sekarang tidak hanya virus yang kita harus takuti, tapi juga ada pembegalan, pencurian, dan sebagainya. Mengingat napi-napi pada keluar semuanya, dan ini menghadapi bulan Lebaran, jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu, kalau pos ronda kalian membutuhkan senapan angin yang berkualitas dan mantap untuk menembak begal, Seradu Travel pilihannya. Ya, silakan pilih yang mana saja, boleh one shoot one kill itu ya. Tembak aja kalau misalnya membegal orang. Ada banyak senapan di sini. Boleh sekali ya. Oke, kali ini kita akan membahas segmen kita, yaitu Q&A, yaitu question and answer, yaitu tanya jawab. Yang mana pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin saya akan bahas pada segmen ini. Kemarin banyak sekali yang komen di kolom komentar kami, akhirnya kita harus membahasnya satu persatu. Video kemarin kita hanya ada 6 komentar melalui 6 pertanyaan melalui DM, tapi setelah kita buat video, alhamdulillah kok banyak sekali yang komen di kolom komentar YouTube kami. Akhirnya kami ingin membuat sebuah video lagi untuk apa? Untuk kami jawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya gokil-gokil, keren lu bro. Dan sesuai dengan sesuai dengan janji saya, komentar tergokil, pertanyaan tergokil akan kita kasih kaos Seradu Travel Indonesia. Bisa milih mau model baru Seradu Travel Hunter Force, yang mana ini adalah gandengan dari Krypton, elegan ya, tidak banyak warna. Kalau yang ini adalah logo kebesaran Seradu Travel Indonesia. Dan ini penting sekali. Kami membuka donasi kepada kalian semuanya dengan cara berbagi, ya kan? Kaos ini kaos anti miskin, ya kan? Tidak akan lungset, tidak akan merontoli sablonnya, terbuat dari combat untuk kaosnya 30S dan juga plastisol, jadi yang terbaik. Dan kaos ini menghindarkan kalian dari sifat kemiskinan. Karena apa? Kalau kalian membeli kaos ini juga sama dengan sedekah. Nah, kita akan membuka donasi kepada masyarakat yang membutuhkan, baik itu di panti asuhan, di jalan-jalanan sekitar Pari ini, dan orang-orang yang membutuhkan, dengan cara kita menjual kaos Seradu Travel Indonesia seharga Rp100.000, dan sebagian keuntungan kita akan berikan kepada warga yang sangat-sangat membutuhkan. Oleh karena itu, mengapa kaos ini anti miskin? Karena apa? Kalau kalian bersedekah, maka kalian membagikan sesuatu, dan kalian akan mendapatkan sesuatu itu yang lebih banyak daripada yang kalian berikan. Nah, ini konsep mental kaya. Jadi semakin banyak berbagi, semakin banyak lagi kita akan mendapatkan. Dengan kalian membeli kaos Seradu Travel Indonesia ini, kalian juga akan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Oke, silakan membelinya dengan harganya Rp100.000. Ada ukuran M, L, dan XL. Silahkan kantongi, mau yang model seperti ini atau model yang kepala gajah full color, boleh semuanya. Kalau ini mamut ya, gajah
Purbakala. Kalau yang ini gajah kebun binatang Surabaya dan juga kebun binatang yang ada di Lampung. Nah, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke Q&A, question and answer dari Sobat Budilers. Kita akan baca. Sudah kita rangkum di komputer ini, tapi tadi saya saya pindah ke HP biar mudah mobile, jadi saya ngomongnya enak nggak lihat komputer ya. Oke, pertanyaan pertama ya, ini dari Mas Akil Bajabu Wadego 1 hari yang lalu ya. Bang, kenapa gambarnya gajah di logo Serdadu? Bang, kenapa gambarnya gajah di logo Serdadu dan kenapa bukan wajah Kang Arif? Wah, kenapa kok wajahnya gajah bukan wajah saya ya? Karena gajah ini mengandung filosofi banyak sekali. Hewan paling pintar itu gajah, hewan paling setia itu gajah. Makanya kenapa kita menggunakan gajah sebagai logo Serdadu Travel Indonesia. Kenapa bukan wajah saya? Kalau wajah saya taruh sini, nanti saya dikira mau nyalek DPR, saya mau nyalon lurah, kan? Toh kalau gajah kan lebih wibawa ya kan daripada wajah saya. Jangan wajah saya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaannya gokil, bro. Kita lanjut lagi. Pertanyaan kedua, banyak ya pertanyaannya. Apakah Kang Arif bersedia jadi Menteri Pertahanan periode 2004-2009? Ya, kita ditanya ya, apakah Kang Arif bersedia jadi Menteri Pertahanan periode 2024-2029? Insya Allah ya. Insya Allah nanti semoga yang melihat melihat video ini adalah keluarga besar dari kepresidenan. Jadi mungkin nanti Pak Prabowo langsung WA saya, Kang Arif mau nggak jadi Menteri Pertahanan menggantikan saya di periode depan? Insya Allah Pak Prabowo, dengan niat dan kemauan yang tulus kita akan memberikan kemampuan kami untuk menjadi Menteri Pertahanan di tahun 2009. Mantap sekali. Oke, selanjutnya, apakah Survival akan bersaing dengan Pindad menjadi produsen senjata? Enggak, kita nggak akan bersaing dengan Pindad. Kita beda, Pak. Ini senapan angin, Pindad senapan api. Kita juga nggak mungkin. Kalau dengan pindang, iya. Tahu pindang ya, yang ikan asin gitu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, ini serius, Kang. Oh, jadi tadi bercanda berarti ini. Apakah Survival sudah pernah berkeinginan membangun pesantren atau rumah yatim piatu? Mengingat Kang Arif sekilas kelihatan pengusaha yang religius dan peduli kehidupan. Alhamdulillah sekali ya, alhamdulillah. Dengan doa restu kalian, Sobat, kita ingin sekali membuat sebuah lembaga sosial seperti panti jompo, baik itu panti asuhan. Jika Allah menghendaki, jika nanti kita ada rezeki yang lebih, kita akan berikan kepada kalian. Oke, insya Allah kita akan membangun ya. Jika ada nanti kesempatan untuk membangun panti asuhan atau membangun yayasan sosial, lembaga sosial, kita akan bangun. Kita memang ingin mengarah ke sana. Agar apa? Karena sebuah hadis mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebanyak manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu kita ingin mendedikasikan dunia dan akhirat. Atas nama tim Survival juga ingin melakukan hal yang bermanfaat bagi umat, baik di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kita pindah ke Ari Setiawan. Assalamualaikum Kang. Pertanyaan saya adalah, Kang Arif dari mana belajar senapanologi? Senapanologi bukan kita yang pelajari ya, tapi kita yang buat ini. Makanya kita ingin membuat sebuah sekolah tinggi persenapan angin atau STPS. Nanti insya Allah dengan rektornya yaitu langsung ditunjuk dari kami, yaitu namanya Bapak Afif Yanuar, nanti akan menjadi rektor SPTS, sekolah STPS, Sekolah Tinggi Persenapan Anginan, dan dekannya adalah saya sendiri. Nanti matkulnya yaitu mata kuliahnya senapanologi 16 SKS. Oke, mantap, terima kasih Mas. Lalu sudah punya istri atau belum? Alhamdulillah sudah ya, kita alhamdulillah sudah menikah kemarin bulan lalu. Ada kok di video akadnya sama Mas Afif Yanuar dibuat apa namanya headlight itu ya. Nanti bisa dimasukkan lagi lah ya, biar tahu istri saya yang bagaimana. 11-12 sama Nia Ramadhani, mirip. Oke, lanjut lagi. Nanda Official, Kang Arif pakai minyak apa rambutnya kok nggak pakai peci klimis? Oh ini rambut saya, bentar. Ini habis potong ya, wanita tentara. Alhamdulillah, kita selalu klimis menjaga fashion agar apa orang melihatnya enak ya kan. Kalau orang kita bersih kan orang melihatnya itu enak. Kita menggunakan minyak apa ya? Bimoli ya? Bawa Filma.
Nah, kita pakai pomade lah yang biasa itu, yang ada di toko-toko itu ya. Oke, selanjutnya kita akan tanya lagi nih. Akang tampil di depan kamera, ini dari Bobby Putra. Akang tampil di depan kamera terus kok semangatnya 55. Akang tuh puasa gak ya? Kita puasa, Mas. Ya Allah, kita muslim yang taat. Kita syahadatnya setiap hari loh, kan ya kan? Sholatnya juga. Kita puasa wajib, Mas. Kenapa kok kita seperti ini? Karena kalau hidup itu seperti aksi reaksi. Seberapa besar aksi kita yang kita berikan, maka reaksinya akan juga berbalik kepada kita. Kalau kita semangat buat video, insya Allah para penonton juga akan suka. Nah, itu yang kita harapkan. Selain penonton suka, kalian akan men-subscribe, akan men-like, akan men-share. Ini adalah suatu bayaran yang tidak terhingga bagi kami, bahwasanya kalau semua tahun ini kita mencapai 100.000 subscriber di tahun 2020. Kan mantap sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Hendrik Nuru. Kang Arif, apakah Kang Arif itu perokok atau bukan? Soalnya aku lihat Kang Arif nggak pernah pegang rokok. Kalau nggak perokok, saya minta solusi gimana cara berhenti merokok. Saya perokok juga, saya pengen sekali berhenti merokok agar bisa menabung untuk oh iya. Saya nggak merokok, Mas, alhamdulillah dari kecil. Itu kakak kandung saya itu melarang saya untuk merokok, tapi beliau merokok, ya kan. Ya, namanya merokok itu apa ya, gaya hidup. Kalau orang perokok ditanyai kenapa kok merokok, merokok itu gaya hidup, Mas. Loh, kan merokok membunuhmu. Ya mending saya mati, buat apa hidup kalau kita nggak punya gaya, kan gitu katanya. Ini filosofi orang perokok gitu, karena perokok itu gaya hidup. Buat apa kalau hidup nggak punya gaya? Nah, ini namanya rokok. Lagi kalau misalnya ngeles kan, saya itu benci rokok, makanya saya bakar. Kalau nggak benci pasti nggak saya pajang aja, kan. Tapi harus ada niat. Saya punya temen ya kan, dia perokok berat. Kalau dia pusing sehari nggak ngerokok, pusing pokoknya ada aja yang jadi alasan ngerokok. Dia pindah ke vape, vapor itu ya, vapor. Pelan-pelan lama-lama dia, tapi harus ada niat dulu, Mas. Kalau nggak ada niat juga nggak bisa hilang namanya merokok itu, ya kan, kebiasaan. Harus ada niat dulu. Pokoknya pelan-pelan dan sebagainya, nanti insya Allah akan tercipta. Kalau misalnya Masnya mau lebih ampuh lagi, caranya adalah kerja di pom bensin, Mas. Karena di pom bensin ada tulisan NO smoking ya, tidak boleh merokok, minimal 8 jam sama tidak ngerokok, ya kan, di SPBU. Seperti itu. Lanjut lagi, Mas. Masih banyak pertanyaan ini ya. Kang Arif, bulan Ramadan kali ini kurma menjadi langka. Kenapa ya kok kurma langka? Saya juga belum beli kurma ini, ya kan. Karena yang nyari ya banyak, Mas. Hukum ekonomi lah, semakin banyak customer, maka barang di pasar semakin berkurang, harga semakin mahal. Itu namanya hukum ekonomi. Oke, dari SXF Sniper Buluk. Selanjutnya, Assalamualaikum Kang, ada saya pertanyaan. Amal mula membangun Shadow Devil bagaimana dan apa tanggapan istri Kang Arif? Wah, ini awal mulanya memang saya belum menikah, Mas, ketika saya membangun Shadow Devil ini. Jadi Shadow Devil ini terbangun karena saya punya keinginan mendapatkan penghasilan tambahan ketika saya sudah menikah, ya kan. Jadi awal mulanya seperti itu. Kalau misalnya kita runtut dari awal dulu, memang untuk bisnis itu ada beberapa yang harus kita persiapkan. Ya, yang pertama persiapan mental, dan kedua adalah persiapan secara fisik, yaitu fasilitas yang mendukung bisnis Anda. Nah, bisnis apapun ya, yang pertama adalah mental dulu. Nah, tidak sombong ya. Dulu ketika saya kuliah, saya tidak sombong ini. Saya kuliah itu bukan anak yang nganggur, karena saya kuliah sambil ngekos. Ngekos itu pekerjaan yang berat loh, ya kan. Berat dikatain orang, ya, berat di apapun, kan kadang-kadang kita juga disantunin orang, ya kan. Akibat ngekos. Pagi mie soto, ya kan. Nanti agak siang mie goreng rendang, ya, beda-beda makanannya anak kos itu seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali. Dan kalau rumor anak kos itu nggak punya makan di akhir bulan, itu salah, ya kan. Nggak selalu ya anak kos itu kelaparan di akhir bulan. Saya dari awal bulan. Ya, bercanda. Maksudnya ketika saya kuliah dulu juga sudah memulai bisnis ya. Karena bisnis itu tidak hanya kita jual beli, untung berhasil enggak, tapi mental untuk kita selalu mendapatkan hal kebaikan itu yang sangat penting sekali. Mental pebisnis itu sangat harus terbentuk. Dari mana bentuknya? Banyak, kalian harus membaca buku-buku orang, harus meniru gaya orang dalam berbisnis. Banyak sekali. Ada Bapak Mardigu. Siapa namanya, Beb?
Mardiku Ahmed itu siapa? Mardiko Wowi ya. Ada lagi misalnya kalau kita pengen lihat bisnis muda namanya Arif Muhammad. Terus ada lagi siapa Mas? Bisnis muda itu. Siapa namanya? Ya, Kaisang. Anaknya Pak Jokowi. Nah, itu juga bisnis muda kan harus melihat ke sana ya kan. Banyak sekali bibit-bibit bisnis yang ada di Indonesia ini banyak sekali dan kita harus bisa melihat mengarah ke sana. Itu caranya. Bisnis yang baik dan benar itu yang akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dan apakah apa sih rayuan gombalnya buat nalukin istri biar hobi kita disetujui biar nggak bisa disetujui hingga bisa di bisnis? Hobi biar nggak dimarahi istri caranya mudah sekali. Semuanya saja harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Contohnya apa? Misalnya punya anak, ya harus dipenuhi dulu kewajibannya, menyekolahkan, membelikan seragam, memberikan uang saku. Kalau punya istri, ya istrinya dibelikan peralatan dapur, peralatan masak, belanja harian. Kalau istrinya 2, ya double ya kan gitu. Setelah semua terpenuhi, saya yakin masnya hobi apa saja pasti akan diperbolehkan. Yang jadi masalah adalah ketika belum memenuhi kewajiban, hobi kalian paksakan. Akhirnya apa? Istri marah-marah, ngomel terus ya kan? Seperti itu. Maka saya kira mudah lah, nggak usah digombali juga, istri juga pasti akan seneng kalau kewajibannya sudah dipenuhi. Seperti itu. Lanjut lagi. Zainal Rudi, Assalamualaikum. Saya mau tanya, kenapa panggilan Kang Arif kok Mas, kok Kang? Tidak Mas, apa Om Arif, Abang Arif gitu ya kan? Kenapa kok pakai Kang? Dari apa dulu ya? Dulu juga nggak sengaja kenapa Kang Arif? Sangat-sangat tidak sengaja sekali. Kenapa nggak Om? Ya memang wajah saya bukan Om ya kan, wajah saya ini umur 27 rasa 18. Bisa dilihat sendiri kayak Dilan dan Milea. Kenapa nggak Abang? Saya bukan orang Jakarta. Nggak Abang. Kalau Mas terlalu mainstream ya kan, Mas Arif. Tapi kadang-kadang orang itu bukan Arif tapi pakai P Arif. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Maniac Hunter ini. Terakhir aja lah, karena masih banyak ya, tapi udah mewakili kok. Rata-rata tanyanya tentang seputar bagaimana Shadow Devil berdiri, kenapa logonya gajah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah banyak sekali respon keingintahuan kalian tentang Shadow Devil Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Maniac Hunter. Kang Arif, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan salah satunya dijawab. Saya jawab semuanya. Yang pertama, kenapa Shadow Devil sangat sering dan giveaway, sedangkan kalau toko lain beranggapan hal itu akan menyebabkan penurunan? Sebenarnya giveaway itu sudah kami hitung, Mas. Jadi kita juga namanya bisnis itu semuanya harus dihitung, ya kan? Kita nggak mungkin melakukan sebuah aksi jika yang kita nanti bakalan rugi loh ya. Kalau menurun pasti, tapi kalau rugi enggak. Nah ini bedanya. Kita nggak usah, saya sudah bicarakan pada kemarin ya, kita nggak usah ngambil untung banyak-banyak lah ya. Yang penting sedikit tapi lumintu atau terus menerus, daripada kita sekali banyak terus nggak repeat order, itu malah tidak menjadi bisnis yang baik ya kan. Oleh karena itu kita nggak butuh nggak masalah menurun asalkan tidak rugi. Itu dari Shadow Devil Indonesia. Oleh karena itu kita hanya meminta pada Allah rezeki yang cukup ya kan? Itu yang kami butuhkan, bukan rezeki yang banyak belum tentu cukup. Kita rezeki yang cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli baju, kan rezeki yang cukup ya namanya. Kalau banyak belum tentu cukup. Nah karena itu doa itu juga penting sekali. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Ceritakan pengalaman yang kurang baik saat melayani konsumen dan bagaimana cara menyikapinya. Ceritakan pengalaman, ya kita sering sekali mendapatkan Kang Arif kok seperti ini, tapi kita mencoba memahamkan ya, karena bagaimanapun juga customer adalah raja bagi kami. Jadi kami berusaha untuk menjelaskan sebaik-baiknya. Jika memang kurang jelas, kita bisa lepas tanggung jawab asalkan tidak ada akad jual beli di antara kami. Maksudnya apa? Misalnya beliau beli dengan nominal 1 juta, kok barangnya rusak, akhirnya kita retur, kita ganti yang baru ya. Terus misalnya ada lagi seperti ini, sudah pesan 1 juta tapi barangnya nggak ada, udah lama nggak ada, akhirnya kita kembalikan uangnya. Nah, lepas tanggung jawab kita, sudah kami kembalikan uangnya, sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Yang penting kita akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pelayanan atau servis kepada kalian semuanya.
Kenapa Kang Arif tidak mengambil langkah-langkah hukum terhadap para oknum-oknum nakal yang mengatasnamakan Shadow Rifle? Insya Allah kita sudah melakukan langkah hukum karena tidak sombong. Iya, tidak sombong. Lingkungan kami ini lingkungan polisi ya. Jadi banyak yang terkait karena tidak mudah loh mendapatkan izin, ya kan? Senapan angin itu nggak mudah. Jadi kita juga harus punya relasi. Nah, relasi untuk apa? Untuk kita agar mudah dibimbing untuk mendapatkan tujuan kita. Contohnya untuk izin senapan angin, ya kan? Kalau kita nggak punya relasi, kita nggak bakal bisa dibimbing. Kalau kita punya bimbingan kan enak, Pak, tolong bimbing kami gimana agar dapat izin dan lain sebagainya. Kita banyak sekali relasi kita banyak sekali relasi penegak hukum untuk mengatasi oknum-oknum seperti tadi. Kemarin alhamdulillah dapat bantuan ketika ada yang penipuan, kita lacak melalui jaringan polisi, terus saya share saja hasil lacakan tadi ke customer yang bohong tadi. Alhamdulillah dia langsung minta maaf. Ya seperti ini lika-likunya, tapi nggak usah kita gembur-gemburkan ya, kita polisi ini nggak usah, yang penting kita aman, sama-sama enaknya, nyaman, itu lebih baik seperti saya. Lanjut lagi, kenapa Kang Arif lebih berminat ke dunia perdagangan senapan daripada berjualan barang lain? Kita sudah pernah menjual apapun ya kan, bukan lebih tertarik yang mana, enggak. Orang oportunis atau melihat sebuah peluang, mana peluang yang paling menguntungkan, ya itu yang kita sambet ya kan. Kita nggak usah pikir neko-neko lah, seperti itu. Jadi mana peluang yang paling kita miliki, ya kita ambil gitu saja. Nggak usah pilih-pilih suka atau tidak. Bisnis ini bukan tentang suka atau tidak, tapi tentang peluang atau tidak. Nah itu, kita sebagai orang yang oportunis, yaitu di mana ada peluang dan kesempatan kita harus mendatanginya. Itu yang kami sampaikan. Kita juga jualan barang-barang lain, kita juga jualan kaos, kita juga jualan aksesoris, kita juga jualan seperti jajan-jajanan Idul Fitri ya kan, ada mente, ada banyak sekali ya. Kalau omongan usaha. Kenapa nomor 5? Kenapa Shadow Rifle setiap mengunggah video selalu berhubungan pujian dan doa? Kenapa ya? Ya ini yang namanya karma. Saya bilang bahwasanya hidup ini adalah berkaitan dengan namanya aksi reaksi. Kalau kita beraksi yang baik, insya Allah reaksi juga akan baik. Oleh karena itu saya akan berusaha menjadi orang terbaik atau tokoh yang terbaik di Indonesia ini. Agar apa? Agar kami juga mendapatkan respon yang baik, seperti doa-doa yang baik, pujian yang baik. Insya Allah kami akan menjaga amanah kalian agar toko Shadow Rifle ini menjadi toko yang nomor 1 untuk senapan online di Indonesia. Oke, seperti itu. Hanya itu yang saya tanyakan. Semoga Satan dijawab. Soulless bukan. Sebenarnya semuanya saya jawab ya Mas. Dan saya umumkan pilihan dari beberapa pertanyaan tadi yang layak mendapatkan kaos dari Shadow Rifle Indonesia. Siapakah dia? Oke. Hasil vote dari tim editor Shadow Rifle Indonesia mengatakan bahwasanya atas nama akun Mania Hunter akan mendapatkan kaos eksklusif dari Shadow Rifle Indonesia. Silakan milih mau yang gambarnya mamut atau yang full face gajah Shadow Rifle Indonesia. Oke ya, kami tunggu Mania Hunter untuk mendapatkan atau menyetorkan nama lengkap dan alamat kepada kami agar kami bisa memberikan kaos ini kepada para sobat dealers yang memenangkan giveaway. Oke, terima kasih, itulah Q&A kita. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis lagi di sini. Semoga nanti kami bisa jawab di kemudian hari. Oke, jangan lupa donasi. Mumpung ini hari puasa atau Ramadan, nanti insya Allah kita akan mengadakan bagi-bagi di 10 hari terakhir. Kita akan hasil dari jualan senapan beberapa kita akan gunakan untuk berdonasi, dan juga kaos ini kita jual 100.000 saja. Dengan kalian membeli ini, kalian juga sama dengan membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Oke, yaitu hanya 100.000, mau yang mana ukuran saya M, L, dan XL. Silahkan donasi kaos anti miskin. Dengan cara apa kalian membeli ini, kalian juga bersedekah, dan itu akan membuat Anda terhindar dari mara bahaya dan juga kemiskinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadow Rifle makes impossibility possible.